Murah hati itu orang yang mudah mendoakan musuhnya. Ketika Yesus di atas kayu salib, apa yang dia buat? Dia mendoakan orang-orang yang menyalibkan dia. Ibu bapak, saudara-saudari dan juga anak-anak yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Yang kedua kali lagi pastor mau sapa, selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar? Kalau umat baik, pastor juga baik-baik. Dalam keadaan yang baik, sekarang lihat ke samping kiri kanan, berikan senyum kepada satu sama lain. Halo. Hai. Kita senyum, biar lahan hati kita, pikiran kita terbuka untuk mendengarkan firman Allah. Tadi pastor katakan bahwa tema permenungan kita pada hari ini, pada hari Minggu ini adalah milikilah kemurahan hati. Hidup di dalam kemurahan hati. Murah hati itu penting sobat. Tadi di dalam bacaan Injil, Yesus dia katakan bahwa hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu di surga. Artinya orang yang murah hati itu dia berusaha menyerupai, berusaha untuk mendekati Tuhan Allah. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, murah hati adalah sikap memberi, sikap mengasihi, sikap menolong. Kalau dilihat dalam perjanjian lama, murah hati itu adalah orang atau sikap atau cara dia menunjukkan tentang pengasih, tentang penyayang. Orang yang mudah menyayangi, orang yang mudah mengasihi, itu adalah simbol khas cirinya orang yang murah hati. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, orang biasa menyebutnya kalau murah hati itu elemon. Orang biasa bilang elemon. Maksudnya bahasa Yunaninya itu murah hati itu adalah elemon. Kalau orang kaya itu mereka biasa sebutnya manakminitas. Manakminitas. Hal yang sama. Itu artinya bahwa murah hati. Orang yang punya jiwanya besar untuk mengasihi, untuk mencintai. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, berkaitan dengan murah hati. Di dalam bacaan pertama yang tadi kita dengar bersama-sama, di sana diperlihatkan bahwa Saul itu dia menggebu-gebu untuk mau membunuh Daud. Dia semangat sekali untuk mau bunuh Daud. Tetapi Tuhanlah dia buat dia untuk tertidur. Ketika dalam keadaan tertidur itu, Daud dia datang kepada Saul. Dan Daud juga dia mau bunuh Saul. Tetapi Tuhan Allah berfirman, Tuhan Allah berkata kepada Daud, Daud, orang yang engkau mau bunuh itu, Saul itu, dia juga adalah utusan Allah. Begitu dia mendengar kata-kata Tuhan Allah, yang awalnya dia semangat sekali mau bunuh Saul, musuhnya ini. Dia pendam. Dia tidak jadi bunuh. Dan dia membiarkan dia. Bahkan Daud dia mendoakan dia. Tuhan Allah, saya membiarkan dia karena dia juga adalah utusan dari engkau. Utusan dari Allah. Ini mau menunjukkan apa? Tuhan Allah dia mau tunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Allah itu Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Tuhan Allah itu murah hati.
Makanya dia bicara kepada Daud. Kemudian Daud juga adalah orang yang murah hati. Dia tidak membunuh musuhnya, tetapi dia membiarkan, bahkan dia mendoakan Saul supaya dia juga hidup. Ini artinya bahwa hal-hal kecil, contoh-contoh sederhana mau Tuhan Allah ajarkan kepada kita bahwa kalau namanya belajar untuk murah hati itu hal-hal seperti ini. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ini adalah perjanjian lama. Sekarang kita lihat murah hatinya Tuhan Allah, murah hatinya Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru, murah hati itu tadi pastor katakan bahwa orang yang mudah memberi. Ketika Yesus dia mewartakan kerajaan Allah, 5.000 orang laki-laki dia berikan makanan kepada mereka. Bukan hanya itu, bahkan ada banyak hal yang dia buat. Murah hati itu orang yang mudah mendoakan musuhnya. Ketika Yesus di atas kayu salib, apa yang dia buat? Dia mendoakan orang-orang yang menyalibkan dia. Dia mendoakan orang-orang yang mengkhianati dia. Tuhan Allah, Allah Bapa dalam kerajaan surga, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini artinya bahwa Tuhan Yesus itu orang yang murah hati. Yesus adalah contoh teladan untuk kita semua, untuk bagaimana kita belajar untuk menjadi orang yang murah hati. Tadi di dalam bacaan Injil yang kita dengar bersama-sama, Yesus dia katakan kepada kita, Yesus dia menasihati kita. Orang yang murah hati itu orang yang mengasihi musuhnya. Kasihilah musuhmu. Jangan simpan dendam dengan kitompu lawan itu, kitompu musuh itu. Kasih, sayangi dia sobat. Saya sayang kau. Walaupun dulu kau pernah gitu dulu baku marah, tapi saya sayang kau. Katakan kepada saudaramu supaya dia merasa bahwa saya disayangi, saya dikasihi. Karena ketika kita berbuat itu, engkau sedang murah hati, engkau sedang menjalankan karya Allah. Poin yang kedua yang Yesus dia nasihatkan kepada kita untuk kita murah hati adalah, yang kedua Yesus dia katakan bahwa berbuat baik kepada orang yang membencimu. Orang yang membenci engkau, jangan engkau balas dengan kebencian. Tetapi Yesus dia ajarkan, dia katakan, sobat, buat baik kepada orang itu. Karena suatu saat ketika dia menjadi orang yang baik, dia juga pasti akan mendoakanmu, engkau akan mendapatkan berkat, dan engkau sedang menjadi orang yang murah hati, sama seperti Tuhan Allah. Poin yang ketiga, Yesus dia nasihatkan kepada kita. Mungkin yang ini saya rasa agak berat, susah. Minta berkat dari orang yang memusuhimu. Kenapa pastor bilang ini berat? Karena dalam kehidupan sehari kenyataan itu sungguh hidup sih. Orang yang marah-marah saya ini segala macam, saya ingin minta maaf sama dia lagi kak. Atau kalau tidak, untuk apa saya pergi minta berkat dari orang ini? Dia marah saya kok, dia kutuk saya, untuk apa saya pergi minta berkat sama dia? Yesus punya cara pandang itu lain sobat. Caranya Tuhan Allah itu lain. Untuk mengajarkan setiap orang untuk murah hati itu lain. Dia katakan kepada kita sobat, pergi minta berkat dari orang yang membenci engkau. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Poin yang berikut, poin yang terakhir yang agak berat yang sama juga adalah Yesus dia katakan kepada, kalau engkau mau memiliki kemurahan hati, Yesus dia katakan, berdoalah kepada orang yang menganiaya engkau, orang yang menggosip engkau, orang yang menceritakan engkau harus doakan dia. Doanya bukan untuk supaya terkutuk tapi doanya itu supaya dia juga jadi orang yang baik.
supaya dia tidak gosip lagi, supaya dia tidak menceritakan, supaya dia tidak membenci lagi. Tetap dia juga harus menjadi orang yang murah hati. Sehingga pada akhirnya kita semua di dalam bacaan kedua dikatakan bahwa manusia yang lama kita tinggalkan, kita menggunakan kulit manusia yang baru, yakni kulit surgawi. Sehingga kita semua mendapatkan kemurahan, memiliki kemurahan hati untuk mengalami damai, untuk mengalami sukacita. Karena kemurahan kasih Allah, Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita juga menjalankan kasih Allah. Semoga demikian.